Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Ignatius Daniela Prasetyo dengan nomor NIM 18315000085 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta. Pada semester kali ini, saya mengambil mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM. Adapun tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi mengenai bab 2 yaitu strategi dalam proses manajemen strategi. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Strategi dalam proses manajemen strategi. Component of general environment. Yang pertama ada demografi, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada sosiokultur, yang keempat ada global, yang kelima ada teknologi, yang keenam ada politik. Itu semua termasuk dalam industri environment. Component of general environment. Ada segmen demografi. Yang kedua ada segmen ekonomi. Yang ketiga ada segmen politik. Yang keempat ada segmen sosiokultur. Yang kelima ada segmen teknologi. Yang keenam ada segmen global. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menjelaskan beberapa konsep dasar dalam manajemen strategi. Yang kedua, menguraikan proses manajemen strategi. Yang ketiga, menguraikan 3 model alternatif untuk meraih keunggulan kompetitif. Konsep dasar dalam manajemen strategi ada 3. Yang pertama, strategi kompetitif. Yang kedua, ada strategi sustain competitive advantage. Yang ketiga ada above average return atau pengembangan di atas rata-rata. Adapun proses manajemen strategi. Tahapan utamanya ini adalah analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi strategi. Proses manajemen strategi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut. Yang pertama ialah analisis lingkungan eksternal, lingkungan internal. Ini itu termasuk dalam visi, misi, dan tujuan. Yang kedua ialah formulasi strategi. Formulasi strategi ini ada strategi bisnis, strategi internasional, aliansi strategi, dan juga strategi korporat. Sementara itu untuk implementasi strategi, di dalamnya terdapat corporate governance, kepemimpinan strategi, pengendalian strategi, dan juga struktur serta desain organisasi. Pada akhirnya semua itu ditutup dengan evaluasi kinerja. Strategi tingkat korporat, strategi tingkat bisnis, dan strategi tingkat fungsional. Ada apa saja? Yaitu ada perusahaan multibisnis. Perusahaan multibisnis ini di dalamnya terdapat 3, yaitu unit bisnis A, unit bisnis B, dan unit bisnis lainnya. Itu semua di dalamnya terdapat SDM, ada bagian pemasaran, ada bagian produksi, serta ada juga bagian keuangan. Adapun model manajemen strategi adalah sebagai berikut. Pengamatan lingkungannya. Pengamatan lingkungan eksternal. Ada lingkungan sosial dan juga lingkungan tugas. Kalau lingkungan internal, ada lingkungan struktur, budaya, dan juga sumber daya.
berdasarkan perumusan strategi. Kalau berdasarkan perumusan strategi ini, di dalamnya terdapat visi, tujuan, strategi, maupun kebijakan. Setelah perumusan strategi, tentunya implementasi strateginya seperti apa. Implementasi strategi itu di dalamnya terdapat program, programnya itu apa, anggarannya itu berapa, dan juga prosedurnya itu bagaimana. Setelah melakukan implementasi strategi, pastinya yang terakhir ialah kita mengevaluasi serta mengembalikan semua kendalinya. Di dalamnya evaluasi itu pastinya kita mengevaluasi kinerja para karyawan. Proses pengambilan strategi. Proses pengambilan strategi yang pertama itu mengevaluasi hasil kerja pada saat ini. Setelah mengevaluasi hasil kerja pada saat ini, kita juga menguji dan mengevaluasi. Setelah mengevaluasinya itu mengevaluasi misi, tujuan, strategi, serta kebijakan yang dipakai untuk saat ini. Setelah itu, kita dapat mengamati lingkungan eksternal, lingkungan sosial, dan juga lingkungan kerja ataupun tugas. Setelah itu kita dapat meninjau manajer strategi, dewan komisaris, dan juga manajemen puncak. Di bawah manajemen puncak, kita dapat mengamati lingkungan internal, mengamati struktur, budaya, dan juga sumber daya manusia. Setelah itu, kita dapat menyeleksi faktor-faktor strategi serta kekuatan dan juga kelemahan. Adapun setelah itu kita dapat meninjau dan mengevaluasi jika perlu. Mengevaluasinya ini mengevaluasi misi dan tujuan yang telah kita pakai. Setelah itu kita dapat menganalisis faktor-faktor strategi ataupun analisis SWOT yang kita gunakan dalam kondisi saat ini. Dan akhirnya kita akan sampai pada hasil dan evaluasi daripada semua strategi yang kita pakai. Keunggulan kompetitif. Definisinya ialah suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing, melakukan sesuatu yang lebih baik daripada perusahaan lain, ataupun mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Setelah itu ada 3 alternatif model dari keunggulan kompetitif. Model yang pertama ialah model organisasi industri, atau disebut dengan Industrial Organization atau I atau O. Yang kedua ialah model berbasis sumber daya atau Resource Based View or RBV. Yang ketiga ialah model gerilya. Perbandingan pendekatan IO, Resource Based, dan gerilya. Dari keunggulan kompetitif, kalau IO itu pesaing dalam industri. Kalau resource base itu memiliki aset dan kapabilitas perusahaan yang khas. Kalau gerilya itu bersifat sementara. Sementara itu penentu profitabilitas. Kalau IO, karakteristik industri, proses perusahaan dalam industri. Sementara resource base itu jenis, jumlah, dan sumber daya perusahaan. Kalau gerilya, kemampuan untuk berubah dan mengajukan atau mengejutkan pesaing dan dengan tindakan strategi kita. Kalau fokusnya dalam IO itu fokusnya dalam eksternal. Kalau resource base itu fokusnya untuk internal. Dan gerilya itu fokusnya keduanya,
yaitu eksternal dan internal. Kalau perhatian utamanya itu IO, pesaingan. Kalau resource base, perhatian utamanya itu sumber daya kompetensi. Sementara gerilya itu perhatian utamanya situasi yang terus berubah secara radikal. Sementara dari pilihan strategi, kalau IO itu memiliki industri yang menarik posisi yang sesuai. Kalau resource base itu mengembangkan sumber daya dan kapabilitas yang khas. Sementara untuk gerilya menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dan terjadi secara berulang. Keunggulan kompetitif, tahapan model I atau O. Yang pertama itu pelajari lingkungan eksternal. Yang kedua itu kita harus memilih industri yang menarik. Yang ketiga ialah formulasikan strategi yang akan kita pakai. Yang keempat ialah kembangkan dan peroleh aset yang kita perlukan. Yang kelima, implementasikan strateginya. Yang keenam, gunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi. Yang ketujuh, berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Keunggulan kompetitif, tahapan model resource base. Yang pertama ialah mengidentifikasi sumber daya perusahaan. Yang kedua ialah tentukan kapabilitas perusahaan. Yang ketiga itu tentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang keempat, lokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasi. Yang kelima, pilih strategi yang terbaik untuk mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas dalam lingkungan industri. Yang keenam, mengimplementasikan strategi yang kita pilih agar dapat mengungguli pesaing dan juga memperoleh penghasilan di atas rata-rata industri lain. Keunggulan kompetitif model gerilya. Yang pertama ialah berbagai macam gangguan yang signifikan dan tidak dapat kita perkirakan sebelumnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Setelah itu, sebuah organisasi yang berhasil harus pandai dalam menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Keunggulan kompetitif, hiperkompetensi dalam model gerilya. Hiperkompetensi yaitu lingkungan bisnis yang diwarnai dengan perubahan secara terus-menerus. Yang kedua, untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan yang hiperkompetitif, diperlukan visi terhadap perubahan dan gangguan, kapabilitas, serta teknik yang kita gunakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi bab 2 tentang strategi yang digunakan dalam model manajemen strategi ialah kita harus mengetahui model strategi apa yang kita gunakan, serta kita harus dapat menguraikan 3 model alternatif untuk meraih keunggulan yang kompetitif. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi bab 2 tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat dan salam budi luhur.